Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku, Careless Suara. Hari ini kita akan bahas my morning skincare routine, sekalian praktek aja. Jadi di pagi hari itu skincare aku sangat simpel seperti di malam hari sih sebenarnya, karena aku menganut basic skincare steps. Pertama, aku udah cuci tangan, tapi aku pakai hand sanitizer lagi, just to make sure. Jadi sambil nunggu si sanitizernya meresap di kulit, aku bakal kasih lihat produk-produknya. Nah, untuk cuci muka di pagi hari itu aku pakai sesuatu yang sesuai dengan kondisi kulit aku pas baru bangun pagi. Nah, either misalnya aku lagi bangun tidur ngerasa kok kayak agak kusam ya, aku bakal pakai sabun cuci muka yang ada eksfoliatornya. Jadi aku akan pakai si Bioderma yang Sebium. Kenapa aku pakai dia? Karena dia itu mengandung lactic acid atau yang kita kenal dengan AHA. Meskipun lactic acidnya di bawah sih, jadi sebenarnya dia nggak begitu potent lactic acidnya. Atau kalau misalnya aku lagi super merasa kering, aku akan pakai di antara kedua ini, yaitu si Bioderma yang Atoderm atau si Crave Beauty yang Matcha Hemp ini. Ini dua bagus banget. Kalau kita lebih moist yang mana? Menurut aku masih lebih moist yang si Crave Beauty Matcha Hemp. Dupe-nya kalau dari si Matcha Hemp ini adalah si Joy Lab ya, yang garam matcha cleanser. Itu menurut aku bagus banget juga. Cuman dia tuh ada beberapa ingredients yang berbeda sedikit, karena ini mirip banget sebenarnya. Basically key ingredientsnya adalah matcha alias teh hijau Jepang yang kaya akan antioksidan. Terus setelah aku pakai cleanser, biasanya itu aku langsung pakai hydrating toner. Nah, gimana kalau misalnya paginya pengen olahraga dulu nih Kiara, supaya kita nggak cuci muka terlalu banyak? Gimana caranya? Oke, kalau misalnya paginya olahraga dulu, misalnya kamu pengen jalan pagi atau lari pagi yang mana akan terekspos matahari dan tentunya kamu akan butuh sunscreen, bukan? Itu kamu pakai, kalau aku pribadi ya, itu aku biasanya cuci muka pakai air aja, atau aku pakai air dan pakai si toner ini pakai kapas, jadi kayak buat ngangkat debu-debu sisa tidur kita itu. Terus habis itu langsung pakai sunscreen dan udah good to go. Habis itu baru pulangnya pakai oil cleanser. Nah, oil cleanser itu yang akan dipakai adalah si Trilogy yang Rosy Transformation Cleansing Oil. This is my current favorite, suka banget. Sebagai opsinya untuk yang lebih affordable bisa dicobain Body Shop yang Chamomile Cleansing Oil, itu juga bagus tau aku. Apa yang akan dipakai setelah cuci muka? Oke, tadi aku sendiri cuci muka pakai ini, si Bioderma yang Sebium. Terus aku akan pakai si COSRX Hydream Watery Toner. Ini kamu bisa sendiri, I have been loving this, obsessed with this. Ini adalah step namanya hydrating toner. Nah, jadi kalau pagi-pagi aku nggak akan pakai exfoliating toner gitu, misalnya kayak pakai AHA atau BHA yang dalam bentuk toner tuh tidak bagi aku. Karena apa? Aku tuh takut nanti over exfoliate, karena aku akan exfoliate biasanya malamnya, dan itu pun biasanya kayak 2 hari sekali atau selang-seling gitu, atau mungkin bisa juga kayak 3 hari sekali, tergantung kondisi kulit. Dan kedua, setahu aku AHA itu fotosensitif, jadi lebih sensitif terhadap sinar matahari gitu. Ya nggak tahu sih, aku sih nggak mau ambil resiko karena kan muka aku tuh sensitif banget. Jadi udah deh, habis ini meresap. Nah, sebagai opsi untuk hydrating toner lain apa? Aku suka banget juga si Mamong yang Rose Water Toner, that's a good one. Terus juga kamu bisa cobain Kiehl's yang Calendula, and then other option would be Hada Labo maybe yang lotion itu juga it's a good starter toner. Dulu aku pakai Hada Labo tapi udah lama banget sih, dan aku tuh dulu nggak breakout sih pakai itu. Jadi karena seingat aku dia tuh juga basic banget ingredientsnya, so go try it out. Hydrating toner tuh gunanya buat apa? Pastinya buat hydrating dan tentunya bikin si skincare di atasnya juga jauh lebih nyerap kalau di aku pribadi. Jadi kayak pembuka jalan juga gitu loh. Abis itu kalau aku lagi mau pakai obat total jerawat di atasnya, alias aku tidak make upan hari itu, aku akan langsung ke arah moisturizer, sunscreen, dan obat total. Kalau aku lagi make upan hari itu atau mau bikin video, aku akan pakai ini, si Something Can Niacinamide. Nah, ini juga udah sering banget aku review, I love this thing. Nah, ini yang habis ya, ini botol sudah habis ternyata guys. Gunanya apa sih? Niacinamide itu kayak ingredients yang udah disayang banget sama semua orang, karena itu bagus buat semua jenis kulit sebenarnya. Itu banyak dipakai buat brightening products, jadi buat ngebantu buat nyerahin kulit. Terus juga dia tuh setahu aku bisa ngontrol sebum dan juga bisa kencengin skin barrier kamu gitu. Sebenarnya intinya sih kalau aku nggak akan pakai niacinamide ketika aku lagi pakai AHA atau BHA. Tadi emang ada AHA-nya, tapi kan ini sabun cuci muka, jadi di rinse off dan udah nggak ada lagi nyisa di sini. Sedangkan kalau misalnya aku pribadi waktu itu aku pernah pakai ini, terus habis itu pakai obat total jerawat yang mana isinya tuh BHA, tuh muka aku jadi kayak agak gatel gitu. Terus jadi ada jerat baru. Nah, ini bisa kamu riset lagi, karena sebenarnya banyak kayak kadang-kadang tuh suka beda-beda gitu loh hasilnya di tiap orang. Karena balik lagi, memang biasanya ada riset dasarnya kayak boleh atau nggak boleh. Kayak misalnya gini aja deh, kayak misalnya niacinamide dan vitamin C. Sebenarnya kan itu dulu ada rumornya itu nggak boleh, tapi ternyata katanya itu risetnya udah terlalu jadul, udah expired, jadi katanya nggak apa-apa sebenarnya. Karena itu riset yang dibilang itu nggak boleh adalah ketika si vitamin C itu nggak stabil. Nah, cuman balik lagi sih kalau menurut aku, kayak kalau di aku pribadi waktu itu aku kayaknya pernah coba, tapi ya gagal.com gitu ya, karena mukaku tuh pakai skincare tuh kadang-kadang gampang banget bereaksi dan juga sangat sensitif. Jadi
kayak daripada 2 in 1 malah hasilnya malah zonk, aku sih nggak mau ambil resiko kayak gitu. Jadi itu semuanya tergantung kulit kamu kayak gimana bereaksinya, kamu yang paling kenal. Kalau mau coba-coba dulu silahkan, tapi kalau misalnya hasilnya nggak sesuai ekspektasi, itu adalah resiko yang kamu harus tanggung ya gitu. Jadi ya, do your own research pastinya sebelum kamu mencoba sesuatu. Si niacinamide-nya dari Something ini menurut aku agak sedikit lengket, tapi it's a good thing karena justru kayak super moisturizing gitu, dan aku suka sih. Awalnya kayak nggak ngerasa ngefek ya, tapi ini harus dipakai agak lama baru akan terlihat efeknya kalau menurut aku, dan itu efeknya juga subtle, jadi nggak yang wah gila langsung bener-bener putih bersih hilang bekas jerawatnya, enggak sih, nggak kayak gitu. Dan kalau kamu seperti aku juga kulitnya agak sensitif, jadi kalau misalnya pas lagi skincarean tuh biasanya bekas-bekas jerawatnya makin merah karena dipegang-pegang kan, jadi it's a normal thing karena nanti juga dia akan reda sendiri gitu. Setelah pakai serum, aku akan langsung pakai moisturizer. Jadi aku akan pakai si Oh So Simple Water Cream dari Silia Hiu. Aku lagi cobain ini. Rekomendasi lainnya dari aku bisa banget pakai si Clinique Moisture Surge pastinya, atau pakai rose gelnya Mamong. Aku suka banget juga nih dulu sama si The Body Shop yang Youth Cream. Oh my god, aku dulu pakai itu kayak wow, aku cinta banget sih. Jadi bisa dicobain ya. Terus ini langsung aja aku akan pakai. Sekarang aku agak lebih, nggak tahu sih ini perasaan doang atau gimana, tapi aku ngerasa kalau semenjak karantina itu kan lebih sering di bawah AC mungkin ya, gara-gara itu. Jadi aku tuh ngerasa kulit aku tuh jadi jauh lebih kering daripada sebelumnya. Ada juga yang komen kayak, kak aku karantina aku malah jerawatan atau gimana gitu ya. Cuman tiap orang beda-beda sih guys sebenarnya pastinya. Oke, nah kan pasti akan merah gitu loh, tapi biarin aja dulu. So habis pakai si moisturizer, ini optional sih, aku biasanya juga kadang suka skip. Aku akan pakai eye cream, dan yang aku suka adalah si Foreskin Stick yang Stimulate. Ini eye gel. Aku tuh nggak bisa banget kayaknya pakai eye cream yang bentuknya literally cream gitu loh, yang krimnya putih, karena mataku tuh kayak area bawah matanya tuh sangat tipis, dan pasti kok kayak gitu ntar akan ada kayak milia-milianya gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak kok ada milia di bawah-bawah mata ya, itu bisa jadi karena formula eye cream kamu tuh terlalu rich gitu loh. Setelah semua meresap, aku akan pakai sunscreen. Sunscreennya lagi suka banget sama si Foreskin Shake ini. Aku udah sering banget review ini, kayak di favorites aku terakhir juga sempet ada aku masukin. Pakainya 2 ruas jari of course, dan ini kalau menurut aku untuk pemakaian 2 ruas jari seperti yang dianjurkan ini nyaman loh. Jadi karena dia no white cast, terus juga ngeresepnya gampang, dan juga dia tuh ada centellanya, jadi di aku tuh calming banget, enak banget. Dan dia ada niacinamide lagi, jadi kayak double niacinamide gitu. Nah terus udah deh, kalau udah kayak gini aku akan beraktivitas, biasanya pakai makeup dan lain-lain. Nah pasti pakai primer dulu biasanya. Kadang juga kalau misalnya lagi ngerasa kayak kayak gue gak akan, nggak tahu sih ya, cuman karena sekarang itu baik lagi mostly kegiatannya tuh di rumah dan gak yang keringetan. Dulu tuh aku kayak kenapa aku harus heavy on primer and powders, karena aku tuh dulu kan kalau misalnya event pasti aku tuh gampang keringetan. Terus habis itu misalnya kita sholat wudhu itu kan jadi kayak gampang kegesek dan lain-lain, itu jadi butuh makeupnya super awet. Tapi sekarang tuh aku kayak pakai bedak tipis banget, terus juga pakai primer bisa di skip sih kalau sekarang, karena ya gue juga nggak butuh makeupnya super tahan lama gitu. Jadi ya udah deh, abis kayak gini ya udah. Nah terus jerawat-jerawat kecil-kecilnya diapain kira? Ya udah, kalau misalnya emang mau makeup aku nggak akan pakai spot treatment dulu, karena kadang-kadang obat spot treatment itu dia malah kalau dipakein terus abis itu ntar pakai bedak tuh suka ini loh, bikin berindil-berindil gitu, piling gitu. Nah jadi aku nggak suka. Kalau misalnya emang mau pakai spot treatment, tentunya aku tadi bilang aku nggak pakai niacinamide dan aku pakai spot treatment. Spot treatment aku yang dari dulu aku suka banget adalah si Aquatim. Itu obat dokter sebenarnya, tapi setahu aku dia udah discontinue sekarang, jadi goodbye. Tapi aku found my new found love si Skin Game ini. Dia itu kandungannya ada zincnya, ada calamine, ada bentonite, ada sulfur, ada salicylic acetate. Itu beberapa kunci ingredients yang memang sangat sering aku temukan juga di obat jerawat lainnya. Sebenarnya aku pengen review panjang, tapi ini setahu aku kayak produknya masih sold out juga, jadi kayak PHP ke kalian. Intinya aku suka. Nanti kalau misalnya kamu lihat reviewnya, nanti aku review di Instagram aja, oke? Daripada sekarang nanti aku tanya dulu ke orangnya apakah udah restock lagi atau belum gitu. Ya intinya ini works banget di aku. Dia proses pengeringan jerawatnya cukup cepat ya. Dia modelannya tuh warnanya pink muda gitu loh, kayak si Mario Badescu, tapi itu kan kayak kering banget. Kalau ini tuh enggak gitu loh. Jadi kurang lebih 3 hari lah pakai ini tuh. Kalau misalnya jerawat yang kayak jerawat yang mendalam gitu, biasanya 3 hari pakai ini tuh dia keluarin matanya, terus butuh 3 hari lagi buat ngeringin, dan habis itu 3 hari lagi buat kayak bikin si lukanya itu copot gitu deh.
nggak ada ceritanya kayak nanahnya keluar, enggak, karena nanahnya tuh dikeringin. Beda sama kalau pakai si Aquatim yang aku bilang sebelumnya, itu sistemnya adalah dia itu akan bikin si nanahnya jadi keluar dan jadi luka basah dulu gitu, baru dia akan healing sendiri. Kalau ini tuh enggak, ini dia akan kayak mengering dan menipis, makin hari tuh kayak kulitnya tipis, copot sampai akhirnya rata lagi. Kalau dari aku udah sih itu doang. Yang penting kalau misalnya pagi itu harus pakai sunscreen. Kalau aku sekarang no matter what, and I love this thing banget, kayak juga gak akan move on kayak yang lain. I don't know. Udah sih simple banget kan, gak begitu banyak. Kalau misalkan pengen tahu soal exfoliator dan lain-lain yang aku pakai di malam hari, even though ya tentunya ya kalau misalnya sendiri kulit aku belum 100% mulus, tapi kayaknya aku sering baca komennya, kalian tuh sering minta request night skincare routine juga. I don't know, just let me know down below kalau kamu mau, and I will make it for you guys. And yeah, I guess that's all from me today. Thank you so much udah nonton. Kalau kamu lagi suffering dengan jerawat juga, please be patient and stay strong. Kita masih bisa melewati ini semua. I know it's kinda hard to do. Kadang-kadang kayak aku tau lah rasanya kayak pas mau ngaca kayak mau nangis. Itu aku tau banget. Stay still, cari-cari aja terus kayak acne fighter, acne warrior, before after, dan kamu pasti akan semangat lagi. Yes! Happy skincare. Bye bye. I love you guys so much. Mwah.